Assalamualaikum Mas Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Satria. Ayo Mas, kita ngopi dulu Mas sebelum ngobrol. Bismillah. Gimana kabarnya Mas Gilang? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Satria gimana kabar? Alhamdulillah, baik-baik Mas. Baik, Mas Mas. Gilang kabarnya sekarang kuliah di Turki ya, bener ya? Iya, benar Mas. Alhamdulillah lagi kuliah di Alhamdulillah. Turki ini. Sudah semester berapa Mas? Ini udah masuk semester 2 ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah berapa tahun? Berarti setahun ya? Masuk 2 tahun, Mas. Soalnya kan tahun pertama itu wajib bahasa gitu. Wajib kuliah bahasa sebelum masuk jenjang perkuliahan itu menyelesaikan level-level bahasa untuk syarat masuk kuliah gitu loh. Jadi udah tahun Oh, kedua, hampir tahun ketiga ini. jadi setahun Telat pertama itu setahun nggak apa-apa sih, soalnya kan setahun pertama itu fokus untuk bahasa Turkinya dulu berarti ya? iya, fokus untuk bahasa Turki. Jadi sampai ngejar sertifikasi kayak TOEFL gitu ya kalau bahasa Inggris ya? Iya, benar. Kalau misalnya di Turki itu Hmm. sertifikat Tomer namanya. Jadi wajib lah untuk yang mau masuk kuliah di apa perguruan tinggi di Turki wajib menyelesaikan mata kuliah bahasa Turki gitu. Iya Mas, iya Mas. Mantap, mantap. Gak apa-apa lah, kan berkorban 1 tahun tapi jadi mahir bahasa Turki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong bahasa Turki ini, Mas, mbok saya diajari kalimat percakapan bahasa Turki Mas, biar kalau pas saya qadarullah dapat main ke sana biar bisa ngobrol dikit-dikit lah. Oh, enggak. Gimana Mas? Gimana Mas? Bahasa Turki kayak kalau kita baru ketemu gitu? Kalau misalnya baru ketemu bilang aja merhaba gitu. Merhaba itu artinya Oh, halo gitu. Bahasa oh, Arabnya marhaban merhaba. itulah. Merhaba. Oh ya, merhaba. Kalau apa kabar? Apa kabar Nasrulsen? Nasrsen. Iya, Nasrulsen. Oh, merhaba, Nasrsen. Nama Nah, saya Satria. Gimana Mas? merhaba Nasrulsen. Benim Adem Satria misalkan kayak gitu. Benim Adem. Ben Benim Adem. Waduh, Ya. bahasanya enak ya. Nas Merhaba Nasrsem, Benim Adem Satria. Gitu Mas ya? Iya benar, Benim Adem Satria. Alhamdulillah. Misalkan mau tanya ke apa orang lain namanya Senin Adene gitu. Senin Senin Adene. Senin Adene. Oh. Nah, ya Benim benar. Adem Satria. Senin Adene. Nah, Benim Adem Nandagilan. Alhamdulillah, mantap, mantap. Itu kan Mas bisa Gilang ngomong lagi sama orang kecil. minimal bisa nanya nama. Iya, minimal bisa nanya lah kabar sama nama. Alhamdulillah, makasih Mas Gilang. Ini ilmu baru nih buat saya dan teman-teman yang dengerin. Mas Gilang ini nama lengkapnya siapa Mas? Nanda Gilang Purwo Abadi. Wih, panjang banget ya. Nanda Gilang Purwo Abadi. Itu lulusan SD Al-Falahnya tahun berapa lulusnya? Tahun 2012. 2012. Oh, masih ingat nggak terakhir wali kelasnya siapa? Kelas 6. Wali kelas saya itu Ustadz Noval. Oh, Ustadz Noval, Masya Allah masih ingat. Ya, Masih ngajar ya Ustadz Noval ya. ya sekarang alhamdulillah masih ngajar. Mantap, mantap. Mas, ini ngomong-ngomong, kita ngobrol dulu masalah kuliahnya Mas Gilang di Turki nih. Pertama Boleh, kali boleh. Mas Gilang kepikiran untuk melanjutkan pendidikan di Turki itu gimana Mas ceritanya Mas? Ceritanya cuma ya pengen aja gitu loh, kayak pengen ke Turki gitu kan. Dulu waktu masih mondok itu kan masih punya bayang-bayang, wah bagus nih gitu, Hagia Sophia gitu kan. Pengen ke sana ya walaupun cuma jalan-jalan lah gitu loh. Tapi nggak tahu memang mungkin dikasih rezeki sama Allah kan gitu. Nggak hanya cuma jalan-jalan Alhamdulillah. tapi bisa kuliah ke sini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti dulu waktu di pondok
kira-kira apa SMP, SMA gitu ya. Taunya Turki dari mana, Mas? Ya saya Taunya. lihat-lihat aja, kayak sering lihat apa? Lihat-lihat di website gitu kan, kayak bagus banget gitu loh. Tempat peninggalan sejarahnya juga masih masih utuh, masih apa, terjaga di sana gitu kan. Saya kayak pengen belajar banyak tentang Turki gitu kan. Saya cuma sholawat aja lah, moga-moga bisa ke sini saya sholawatin aja sambil lihat Oh, gambarnya gitu kan. Ternyata ya beneran sampai sini juga. alhamdulillah. Jadi berawal dari membayangkan, dari mimpi, Mas ya. Berawal dari mimpi ya, Tekuni, berawal dari mimpi. ditekuni, alhamdulillah nyampe, Mas ya. Bener ya? Sampai alhamdulillah. Masih jalan Alhamdulillah. lah sampai. Apa dulu kakak kelasnya di pondok banyak yang ke Turki? Kok punya keinginan ke Turki itu? Kebetulan iya banyak sih angkatan-angkatan kelas saya itu, saya coba sempet tanya-tanya gitu kan, gimana gitu kan. Terus dikasih tahu, oh kamu ikut ujian gitu kan, persiapan, ada persiapan YOS kayak gitu ya. Saya ikut gitu kan. Terus dari nilai YOS itu kayak di Indonesia itu kayak di SBMPTN gitulah. Jadi ujian, terus nanti dapat nilai itu dibuat masuk untuk ke universitas gitu. Jadi setiap universitas itu ada kayak minimal nilai Ada penerimaan gradingnya gitu ya? kan. Iya ada gradingnya. Itu untuk khusus universitas negeri ya Mas. Jadi yang negeri yang pakai YOS. Tapi yang swasta itu bisa kirim berkas langsung, nanti dapat beasiswa berapa gitu. Tergantung ngasihnya soal apa pihak kampusnya itu. Berarti YOS itu ujian masuknya ya, ujian masuk universitas Ujian negeri di masuk Turki. perguruan tinggi negeri ya Mas. Semacam Standar negeri. SBMPTN kalau di sini ya. Nah semacam SBMPTN. Tapi itu Res, internasional Mas, jadi banyak dari seluruh dunia juga itu yang ikut YOS itu. Masya Allah. Berarti itu tesnya bareng sama yang yang calon mahasiswa dari Turki sendiri ya? Yang Turki sendiri juga iya, terus yang dari luar Turki kayak kebetulan dari banyak itu kayak dari Afrika gitu kan, yang orang-orang Afrika gitu kan, terus orang-orang dari negeri lainnya juga banyak gitu. Dari Filipina, Malaysia gitu. Yang dari Asia sendiri lumayan, Thailand juga banyak sih. Oh, berarti walaupun Turki itu dikenal sebagai negara yang mayoritas Muslim, tapi sebenarnya yang tertarik untuk pendidikan di situ nggak cuma teman-teman Muslim aja ya? Kebetulan alhamdulillah enggak, jadi banyak sih yang non Muslim, tapi tetap ada yang kesini untuk Berarti mempelajari memang, itu apa namanya, sejarah-sejarahnya itu lah. berarti memang karena kualitas pendidikannya bagus lah ya. Ini kita bicara secara umum ya di Bagus sini itu. ya. Nggak melihat Iya, apakah di sana penduduknya Muslim atau enggak gitu ya Mas ya. iya. Alhamdulillah. Gimana Mas reaksi ibu sama bapak waktu dengar pertama kali anaknya keterima kuliah di Turki? Wah ya, alhamdulillah seneng lah gitu bisa bantu orang tua kan gitu kan. Jadi lumayan lah Alhamdulillah. gitu. Ya. Jadi saya kan di sini alhamdulillah keterima di negeri ya, universitas negeri itu biaya per semesternya itu 1 juta lah. Berarti kalau 2 semester ya sekitar 2 juta gitu. Jadi udah Wih, paling murah, murah-murah gitu. Itu ini standar di kita luar negeri gitu loh. kita kuliah di Eropa, uang semesterannya 1 juta satu semester loh ya. Iya, Satu semester tuh 6 bulan loh. alhamdulillah. Masya Allah. Kalau kita bandingin di Alfalah itu dapat sebulan itu ya. Sebulan lebih dikit. Iya, Masya Masalah Allah. SPP-nya segitu bulanan SPP. Makanya ini 1 semester ya 6 bulan ya. Wah, Semester rezeki. alhamdulillah. Rezeki banget Mas ya, Rezeki. alhamdulillah. Ya, Nggak nyangka Mas ya berarti ya. ya. Kampusnya Mas Gilang namanya apa Mas? Nama kampusnya Mas? Namanya Banderma Onyedi Eylül Universitesi, atau kalau diterjemahkan itu ya kampus 17 April Banderma. Oh, kampus 17 April Banderma. Banderma itu nama kota, provinsi? Nama kota Mas, di provinsinya Balıkesir. Berarti itu kampusnya di kota Banderma ya? Iya, di kota Banderma. Itu Banderma itu dari kalau bandaranya turun di mana Mas? Kalau naik pesawat di Istanbul?
Di Istanbul ada, sama di Sabiha Gökçen itu juga sama-sama di Istanbul, tapi di Asia, Istanbul Asia gitu. Oh Kalau iya yang ya, baru kan soalnya Yeni Turki ya, kepisah ya. Ada yang iya, di Asia, ada yang di Eropa ya. ada yang di Eropa. Yang baru itu yang internasional itu yang di Eropa itu. Terus yang Mm-mm. lama itu di Asia gitu. Jadi ada dua. Kalau transit ke Turki itu berarti di situ yang internasional gitu. Yang di Eropa Mm-mm. sama yang di Asia itu. Oh, terus dari Istanbul ke Banderma itu berapa lama, Mas? Kalau naik kapal itu 1,5 jam nyampe. 1 jam. Nyebrang Oh, naik pakai kapal kapal. malah ya. Lebih Naik cepat kapal, naik ya. kapal ya. Oh, Kapal kalau naik naik bis itu bisa sampai 6-7 jam gitu. Soalnya kan muter kan, nggak oh, lewat laut. Jadi muter oh lewat gitu. lewat darat. Nah, Jadi dia lebih dekat, kalau lebih tarik garis lebih dekat lewat laut berarti ya. Karena kalau lewat darat lewat harus laut kayak ya. muter gitu ya. Iya, itu lewat Laut Marmara langsung gitu. Jadi dari Istanbul ke Bandarma itu ya, kalau di peta deket banget sih gitu. Bandarma Oh, kan juga pinggir pinggir laut pas gitu loh. Jadi pinggir laut juga. banyak bisnya. Iya, ekspor impor gitu deket banget lah. Oh, pelabuhan ya. Ada pelabuhannya Iya, juga di pelabuhan. situ ya. Ada pelabuhan juga. Mas, jurusannya apa Mas di Universitas Banderma? Jurusannya bisnis kelautan maritim. Wih, unik ini, bisnis Pas kelautan pas banget ya. maritim. Maritim. Oh iya ya, Pas dekat pinggir laut. laut banget ya. Itu kenapa Mas kok ngambil jurusan itu? Itu emang milih itu atau dipilihkan waktu tes? Waktu itu saya kan daftar keterimanya di bisnis kelautan maritim, alhamdulillah. Terus saya tanya orang tua, katanya ya udah nggak apa-apa gitu. Dan apa namanya, saya lihat potensi kan laut Indonesia tuh bagus gitu kan, Betul, kaya kan betul. sumber daya alam. Sayang banget kalau misalnya nggak diolah nanti kemudian hari gitu kan, siapa yang mau ngelola gitu Hmm, kan. Masya Jadi Allah. saya Berarti lihat dari situ lah potensinya. Mas Gilang mau masuk kuliah itu sudah ada bayangan nanti bisa memaksimalkan potensi maritim di Indonesia gitu ya, ekspektasinya ya. Iya, masuk keluar. Alhamdulillah. Mantap Mas. Saya dukung Mas, ya Mas. Jadi Menteri Kemaritiman. Amin, amin ya. Kan kita nggak tahu ya. Amin, Mas tentu Gilang saja, juga kita nggak nggak tahu tahu. loh. Ke Turki, Iya. keturutan mimpi. Mimpi sekarang nih, dari sekarang mimpi jadi menteri kan. Apa salahnya, bener Nah, nggak? iya, apa salahnya kan cuma bermimpi gitu ya. Kayak bermimpi. Mimpinya Alhamdulillah. gratis, mimpi kan gratis ya, nggak bayar, jadi ya nggak Betul apa-apa, kita sekali. bermimpi setinggi mungkin gitu. Alhamdulillah, insya Allah. Karena mimpi juga jadi doa kan Mas ya. Iya, jadi doa, jadi motivasi Iya. juga lah gitu. Kita aminkan bareng-bareng aja lah. Semoga Mas Gilang ini nanti bisa memberikan kontribusinya maksimal untuk dunia maritim Indonesia. Apapun lah nanti mau jadi apapun ya Mas ya. Amin, Nah, insya Allah. kalau kampusnya sendiri Mas, ini kan kalau buat kita yang di Indonesia kan bisnis kelautan maritim ini kan jurusan yang unik ya, yang nggak umum lah istilahnya. Apa memang Banderma University itu dia emang punya kelebihan di jurusan itu Mas? Iya Mas, jadi di sini tuh ada kayak apa namanya, yang bangun kapal juga. Jadi buat nggak cuma bisnis kelautan maritim, dia buat kapal juga, arsitek kapal gitu loh. Oh, ada Ada juga arsitektur arsitek kapal. kapalnya ya. Oh, Kapalnya gitu juga ya, gitu. desain untuk bikin kapal. Iya ya, kalau aku ngelihat perkembangan terakhir Turki itu, Turki itu terkenal di ini ya, persenjataan, terus kendaraan itu Iya, Mas ya, kendaraan perang juga kendaraan, Mas ya. terus ya kayak medicine, apa, perobatan juga gitu. Oh, alat Salah pengobatan satu, juga. ya salah satu, maksudnya kayak alat-alat obat-obat kedokteran kan kebanyakan kayak Turki yang buat gitu, kayak masker semuanya gitu, Oh, buat alat maju gitu. kesehatan ya. Ya, kesehatan. Masya Allah. Baru tahu ini aku ini yang kayak gini nih. Jadi Turki itu selain kaya akan budayanya yang dijaga dari dulu, dia juga Iya, maju di bidang kendaraan, baik itu darat, iya, laut, itu masih transportasi, sama alat-alat kesehatan Mas ya. Maksudnya ya ini alat bisa buat kesehatan gitu. referensi teman-teman yang mau ngikuti jejaknya Mas Gilang nih, kan ya. Kalau Wah, misalnya boleh. tertarik maritim, bisa ke bisnis kelautan maritim, atau mungkin ada teman-teman yang tertarik ke farmasi, ke alat-alat kesehatan, mungkin bisa ngambil jurusan di bidang itu karena maju di situ di bidang itu Turkinya ya. Iya Mas. Di Nah, sini juga kedokteran murah gitu loh, nggak semahal di Indonesia, oh, nggak sampai ratusan juta.
Saya juga Iya baru ya. tahu pas sampai itu beneran gitu. Nanti ngambil double degree aja Mas. Ini satu udah pusing gitu. Satu dulu, satu dulu. Satu Coba lirek dulu iki ya. bahasa Turki kira. Bahasa Turki misalnya pengantarnya susah banget. Siap, siap, siap. Sik. Tadi Mas Gilang kan bilang mewajibkan untuk punya sertifikat bahasa Turki. Berarti kuliahnya full bahasa Ya, Turki, Mas ya? full bahasa Turki itu bahasa yang bahasa kuliah gitu, bukan bahasa sehari-hari lagi gitu. Jadi kayak Oh, betul, bahasa-bahasa betul. ilmiah gitu. Bahasa Sama ilmiah, kayak bahasa bilang gitu. bidang ya. Ini bahasa ilmiah. Betul, betul, betul. Jadi tingkat kesulitannya pun, levelnya pun juga di atas bahasa sehari-hari ya. Karena ini kan untuk ilmu Iya, pengetahuan. di atas sehari-hari juga gitu. Jadi ya lebih ekstra lagi mikirnya gitu. Ya. Itu seluruh Iya, soalnya literaturnya bahasa Turki, Mas, nggak bahasa Inggris. nggak ada. Jadi kalau misalnya kita ambil jurusan bahasa Turki yang full bahasa Turki, kita pakai bahasa Turki. Tapi yang ada yang menyediakan bahasa Inggris. Jadi pengantarnya 50% pakai bahasa Inggris, 50% Oh, pakai bahasa Turki gitu. Jadi berarti campuran. tergantung kampus Tapi dan itu cuma jurusannya. iya tergantung kampus, fakultas dan jurusan gitu. Jadi beda-beda. Kebetulan fakultas saya ya full bahasa Turki semua. Full bahasa Turki, Masya Allah, mantap ini. Oke, oke, Mas. Ini Mas, buat teman-teman atau adik-adik yang mau mengikuti jejaknya Mas Gilang nih, mungkin bisa diceritakan Mas sejak lulus dari pondok. Dulu kan Mas Gilang SMP SMA-nya di Pondok Modern Darussalam Gontor ya, benar ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu persiapannya pas menjelang lulus, pas mau tes itu gimana Mas? Bisa cerita Mas, mulai bulan apa itu nyiapinnya? Jadi waktu saya lulus di Gontor itu masih belum langsung kuliah ya Mas, masih wajib Hmm. pengabdian 1 tahun dulu gitu. Setelah pengabdian setahun itu baru ngambil ijazah, baru setelah saya dapat ijazah itu baru tahu gitu kayak pendaftaran di Turki gitu. Terus saya ditawarin teman saya gitu kan, mau nggak coba-coba dulu gitu kan. Ya udah saya nyoba, sekalian store berkas gitu. Store Mm-mm. berkas akhirnya keterima itu di kampus tapi swasta bukan negeri ya gitu. Mm-mm. Keterima di kampus swasta itu beasiswa 50%, cuma karena kampus swasta itu ya sedikit lebih mahal dari kampus negeri gitu kan. Jadi saya mikir gitu kan, saya mau bantu orang tua tapi harus dapat kampus negeri gitu kan. Jadi selama saya Mm-mm. terima di kampus swasta itu belum langsung kuliah, saya cuma ambil kelas bahasa Turki aja gitu, tahun di situ. Oh, Karena berarti lumayan, itu beasiswa 50% itu kalau kampus swasta itu masih kena sekitar 20 juta satu oh semester. iya iya. Jauh Mas ya sama yang sekarang Ya, ya. itu 50% udah kena beasiswa 50% potongan Padahal sekolah. udah separuh itu ya. Iya, udah separuh gitu. Jadi kalau 1 tahun ya 2 semester 40-an lah gitu. Oh, Itu kalau swasta. Berarti Mas Gilang tadi ngambil program bahasanya itu malah di kampus sebelumnya ya? Iya, di kampus sebelumnya yang swasta itu. Nah, kemudian Mm-mm. setelah saya menyelesaikan program bahasa itu, saya ikut ujian tadi, YOS tadi gitu kan. Oh, berarti Nah, posisinya lagi di Turki ini. iya lagi di Turki saya ujiannya di Istanbul gitu, Istanbul University gitu. Kayak kalau di Indo tuh kayak UI lah gitu kan, yang terkenal gitu kan. Mm-mm. Istanbul Mm-mm. University. Jadi kampus paling paling lama lah, paling tua gitu kan. Paling tua, betul, betul, betul. Iya. Bentar Mas. Itu IOS itu berarti kalau calon mahasiswa dari Indonesia, anak-anak lulusan SMA atau lulusan pesantren di Indonesia mau mau ikut IOS itu apa harus ke Turki, Mas? Enggak, Mas. Jadi Oh, kebetulan waktu itu memang saya udah posisi di Turki dan betul. saya udah les bahasa, akhirnya ikut gitu kan. Karena saya berangkat ke Turki duluan sebelum ujian gitu kan. Jadi saya Mm-mm. les bahasa dulu, apa namanya, 1 tahun setelah selesai baru ikut YOS gitu. Nah dari nilai Oh, YOS itu nanti akan bisa dapat apa masuk ke universitas-universitas lainnya yang negeri gitu, yang menerima YOS gitu. Tergantung berarti kita yang lah. Gitu. dari Indonesia bisa daftar online, Mas ya? Bisa Mas. Daftar online, upload berkas gitu, Mas ya, sambil milih-milih Berkas, jurusan. iya. Kemudian nanti ikut tes IOS itu tadi ya. Iya ikut tes ya. Hmm.
Tesnya online juga, Mas? Tesnya kebetulan waktu itu saya offline sih gitu. Kan Mas Gilang kan di Istanbul University. Iya. Kalau Saya yang di offline. Indonesia? Yang di Indonesia itu juga offline. Jadi kita misalkan kayak datang ke kampus di Indo gitu, misalnya Oh, di tempat UI yang gitu. ditunjuk ya? Iya, tempat tunjuk sebagai apa? Tempat ini apa Tempat ujiannya gitu. penyelenggara ujiannya, Ya, tempat betul. penyelenggaraan ujian gitu. Jadi tetap offline ujiannya, dan yang jaga itu biasanya panitianya langsung dari orang Turki gitu biasanya langsung datang langsung ke Indonesia gitu langsung. Nah, sebelum tes tadi kan kalau Mas Gilang sudah menjalani program bahasa tuh. Nah, kalau teman-teman yang di Indonesia apa ya, harus sudah punya sertifikat itu baru bisa daftar atau enggak harus? Nggak harus, Mas. Jadi kalau misalkan kita daftar terus kita keterima di satu kampus di Turki, kita langsung berangkat ke sini, tapi sebelum kita masuk ke jenjang perkuliahan, kita wajib menyelesaikan tadi apa namanya bahasa Program Turki bahasa. tadi, Oh, program bahasa berarti gitu. posisinya sudah keterima, Sudah keterima, sudah betul. keterima Baru kampus, program bahasa dulu program sebelum bahasa. Jadi mulai semester 1. ya sebelum mulai semester 1. Jadi Hmm. jadi kita jelas gitu kan kalau kita ngurus-ngurus kayak paspor atau apa di imigrasi itu, kamu kampus mana gitu kan. Jadi Betul, jelas tuh di betul. kampus ini gitu. Jadi setelah sampai sana baru ntar apa menyelesaikan program bahasa gitu. Jadi masih belum Siap. masuk semesteran gitu. Untuk yang tahun ini Yos itu periodenya kapan, Mas? Dimulai tesnya itu? Mulai 1 Maret sampai 10 Juni, Mas. 1 Maret sampai 10 Jadi Juni ada itu kira-kira sekitar 2,5 bulan ya? ya 2,5 bulan. Sorry, 3,5 bulan. Tiga Mas, ya 3,5 bulan. Wah, berarti ini teman-teman yang sekarang sudah lulus SMA sudah mulai bisa ancang-ancang ya kalau yang ada rencana untuk bisa, Mas. melanjutkan pendidikan ke Turki ya. Iya bisa, Mas. Nanti apa namanya? Di situ kan ada kayak apa pemilihan negaranya, Mas. Nanti kita klik akhirnya keluar negara-negara. Nah, itu ntar di Jakarta, dari Indonesia di Jakarta. Indonesia tesnya di Gitu. Jakarta ya. Terus kita ntar kita daftarnya kayak per negara gitu, Mas. Jadi apa misalnya kita warga Indonesia ya daftarnya yang di Jakarta gitu, nanti apa untuk dokumen-dokumennya menyesuaikan tiap negara gitu, apa yang diperlukan gitu. Kalau misalnya perlu ijazah atau nggak perlu ijazah mungkin langsung aja gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ini pas banget ini momen kita di akhir Februari ini, info buat adik-adik atau teman-teman yang sekarang sudah dalam posisi lulus SMA atau mungkin tahun di akhir-akhir menjelang kelulusannya, atau bahkan mungkin teman-teman yang sudah kuliah di semester-semester awal yang pengen kayak Mas Gilang nih ya, sudah jalan kuliah setahun terus pengen melanjutkan, aku mau nih kuliah di Turki, silakan ini. Ini pas momennya, habis ini mau tes Yos ini ya, tes untuk masuk perguruan tinggi negeri di Turki, Mas ya. Iya, Mas. Betul. Bisa aja nanti langsung klik. Itu kan itu kampusnya kan banyak, Mas. Jadi itu yang saya pilih yang Istanbul Univ. Jadi yang standar untuk apa namanya penerimaan semua kampus negeri di Turki itu Istanbul Univ, Mas. Tapi untuk kampus-kampus lainnya juga menyediakan Yos. Ada link website-nya, ada, Mas. Gitu. Jadi nanti nanti coba tak tampilkan di layarnya nanti ya, biar teman-teman apa namanya buat teman-teman yang mau daftar bisa. Penerimaan ini coba tak bacakan sedikit. Tadi aku di WhatsApp Mas Gilang ini https websitenya yos.istanbul.edu.tr/en/ strip bawah. Nanti kita tampilkan di layar, Mas ya, biar teman-teman bisa mudah. Buat ya, teman-teman nih, ayo silakan yang mau melanjutkan pendidikan di Turki, ditunggu Mas Gilang nih. Silakan, ini langkah awalnya adalah untuk mengikuti tes Yos ya, namanya ya, tes Yos. Ya kita doakan lah, Mas, semakin banyak teman-teman adik-adik alumni Al-Falah Darussalam untuk yang bisa melanjutkan kuliah di luar negeri supaya ilmunya semakin mantap dan bisa berkontribusi, memberi manfaat untuk umat. Amin. Amin. Kalau misalnya yang jalur beasiswa itu gimana, Mas? Teman-teman yang mencari beasiswa kuliah di Turki?
kalau yang beasiswa itu biasanya disediakan dari YTB ya gitu. Jadi kayak langsung dari negara yang menyediakan negara langsung. Nah itu Oh. lebih ketat lagi gitu. Jadi dia Hmm. nanti ada sesi wawancara gitu kan. Jadi kita setor Oh. berkas, terus setor sertifikat-sertifikat, semua kayak kita pernah jadi punya pengalaman apa itu nanti kita tulis kayak ada resume gitu kan. Kita tulis gitu Hmm. yang semenarik mungkin lah gitu. Terus Betul, masukkan betul. kayak nilai-nilai dulu waktu SMP, SMA gitu kan. Nah dari situ Hmm. nanti kalau misalnya bagus nanti dipilih untuk wawancara di Jakarta biasanya gitu. Oh gitu. Itu Hmm. mulai bulan apa itu biasanya? Setelah ujian JOS itu selesai itu langsung dibuka YTB biasanya. Jadi kita Oh. apply berkas gitu. Cuma itu lebih ketat Hmm. sekali. Jadi kayak apa namanya saingannya itu benar-benar orang seluruh dunia gitu loh. Betul, Puluhan betul. ribu Dan orang. kuotanya juga nggak banyak ya. Gak banyak. Paling se-Indonesia yang diambil nggak sampai 100 lah gitu. Paling cuma beberapa Masya gitu. Allah. Cuma 20-an, Nah, 25 nggak orang masalah gitu. lah ini. Kita doakan bareng-bareng semoga adik-adik kelas kita ini bisa ada yang keterima di YTB Mas ya. Insya Allah ya. Ya amin. Amin, amin. Terima kasih loh Mas Gilang ini memberikan banyak sekali informasi dan pencerahan buat kita yang sama sekali awam nih tentang kuliah di Turki. Dengan gini kan kita langsung punya gambaran nih, wah adik-adik yang sudah di SMA itu sudah mulai ada persiapan ya kan ya, urutan-urutan Iya. step-stepnya kalau mau kuliah di Turki gimana. Nah terkait persiapannya nih Mas, Jadi ujiannya benar-benar Yos yang ditesin matematikanya apa aja Mas? Tesnya Yos itu matematika, apa aja? Oh matematika. matematika aja, matematika aja. Jadi Matematika kayak aja. aljabar gitu. Terus kemudian ya aljabar kemudian kayak yang matematika logika mas gitu. Jadi Hmm. benar-benar pure matematika. Dan itu soalnya pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Turki gitu. Jadi kita benar-benar harus ngerti bahasa Inggris lah gitu ya untuk ngerti soalnya perintah soalnya apa gitu. Oh, itu maksudnya bahasa Inggris Arab Turki itu milih apa ada soal bahasa Inggris, Dalam ada soal. dalam soalnya itu udah ada pertanyaan. Jadi pertanyaan bahasa Turki ada, bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada gitu. Oh gitu. Jadi minimal Ya. kalau kita nggak bisa bahasa Turki minimal bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Nah, minimal bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Masya Jadi Allah. tahulah perintah soalnya gitu. Tapi keren ya ada soal bahasa Arabnya ya kan ini kan maksudnya ujian sekolah di Turki tapi ada teks bahasa Arabnya itu kan berarti memang Bahasa Arab. dia juga pemerintah Turki juga atau mungkin kampus-kampus di Turki juga berharap banyak mahasiswa dari Timur Tengah berarti ya memang ya kalau sampai Kalau ada. mahasiswa dari Arab banyak sekali di sini mas, teman-teman saya kan juga Oh gitu. dari Palestina, dari Mesir, dari Iran, gitu, dari Lebanon, dari Karena itu juga negara-negara yang berbatasan sama Turki itu ya Mas ya sebutin tadi ya. Negara di berbatasan sekitarnya sama Turki Turki ya. gitu. Iya, Iya ya pantas kok sampai ada teks soal bahasa Arab karena memang mungkin diharapkan itu banyak mahasiswa dari sana juga ya. iya banyak. Biar apa? Biar semakin banyak peminatnya gitu loh mungkin. Betul, betul, betul. Oke Mas, kan Mas Gilang sudah ngerasain 2 semester nih di Iya. Benderma University ya. Sejauh ini Mas, kendala yang dirasakan Mas, apa Mas yang paling menyulitkan Mas Gilang? Ya karena masih apa ya, masih belajar itu masih daring gitu kan, masih online gitu. Jadi Betul, betul. jadi kita untuk pemahaman sama dosen atau sama teman-teman itu masih kadang masih ada kurang komunikasi gitu kan. Kalau misalnya di kelas kan kita langsung bisa tanya gitu kan ke teman, ke dosen yang nggak paham apa gitu. Tapi karena daring gitu online dan teman saya itu nggak ada yang orang Indonesia, cuma ada sih satu orang doang. Jadi cuma fakultas cuma 2 orang gitu. Yang lain Waduh, orang Turki misalnya. orang-orang Malaysia gitu juga sedikit Mas ya? Ada cuma beda fakultas gitu mas, nggak di apa namanya Oh, yang di fakultas saya fakultasnya cuman berdua tadi ya? kebetulan angkatan yang ini, angkatan saya ini cuma teman saya doang 1 orang, jadi ya kadang-kadang Udah nasibnya Mas bilang Mas. ya, Mohon bersabar. Tapi insya Allah kesulitan-kesulitan itu nanti yang akan meningkatkan kapasitasnya Mas Gilang tanpa disadari. Berarti sama teman-teman iya, juga jadi kurang gitu kenal ya?
bisa dibilang ya. Iya, soalnya ya kita kalau daring kan paling ya dosennya aja yang ngomong gitu. Kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa namain muka karena nggak lewat Zoom juga gitu. Pakai ada aplikasi. Jadi Turki buat aplikasi sendiri buat kampus gitu kan, buat masuk apa namanya kelas online gitu. Berarti Jadi satu arah benar-benar. gitu. Cuman kayak Jadi nonton enggak masuk. video gitu. Iya, jadi kayak nonton video gitu. Jadi kayak apa dosennya jelasin terus buka-buka slide gitu. Tapi kita nggak bisa kayak nyalain kamera kalau nggak ditunjuk sama apa namanya dosennya gitu. Oh, Jadi gitu. benar-benar Jadi full otoritas susah. dosennya ya. Jadi iya Tapi iya iya enaknya iya. kalau misalnya habis selesai kuliah itu udah ada kayak apa recording. Jadi kalau misalnya kita nggak paham Oh, pelajaran betul. buka lagi gitu ada apa Betul, namanya betul. bisa Bisa dinilah gitu, bisa diulang, dipelajarin bisa lagi gitu. diulang. Betul. Hmm, ya Nah, ada terus plus apa minusnya Mas dikasih ya. kayak file-file PDF apa itu masuk-masuk. Iya. Ya ya betul betul. Mas aku sambil ngopi ya Mas ya, permisi ya. Apa misalnya? Saya juga ngopi. Oh siap siap. Kalau yang Mas Gilang amati lulusan dari bisnis kelautan maritim ini kebanyakan nanti jadi apa Mas? Kerjanya apa atau mungkin mendirikan usaha seperti apa? Karena kan bisnis nih. Iya bisnis mungkin kalau saya kayak kerjanya gitu mas, kayak ngurusin apa namanya jalannya kayak perkapalan kayak sewa-sewa kapal atau kargo atau pengiriman barang kayak gitu. Kebanyakan kayak di pelabuhan Oh, gitu mas. Karena kayak ekspor impor masuknya gitu. berarti jasa-jasa Karena Indonesia pengiriman, kan juga jasa lumayan banyak ya mas. Ini apa betul betul besar Mas itu Mas, potensinya besar Mas. Jasa pengiriman barang gitu ya. iya, otoritas Gimana Mas? pelabuhan. Kebanyakan Karena gimana saya Mas? juga nemu di sini tuh banyak banget barang-barang Indonesia, barang-barang dari Indonesia itu yang dipesan sama Turki itu banyak banget gitu loh. Apa Mas? Apa? Produk yang paling sering Benar-benar. ditemui, produk Indonesia yang paling sering ditemui. Jadi kayak apa ya? Pernah teman saya tuh ngirim 1 ton areng mas, areng buat Arang. visa atau enggak? Yang kotak-kotak itu. Itu kan di Surabaya pabriknya mas. Jadi ngirim dari Tanjung Perak langsung ke sini ke Istanbul. Oh, areng 1 ton. Areng, iya. Oh, Terus sepatu-sepatu itu mas, sepatu-sepatu kayak Nike, Adidas itu kan saya lihat di toko-toko sepatu gitu, made in Indonesia semua. di Indonesia mantap. Terus kalau aduh barang kebutuhan sehari-hari misalnya kayak apa Indomie kah apa-apakah Wah, Indomie kebetulan di sini ada pabriknya sendiri. Jadi, wah Indomie itu kan oh malah dunia ada ya. pabriknya Jadi Masya Allah ada pabriknya sendiri gitu. nggak perlu Cuma impor kalau emang itu ya apa nggak perlu. Jadi kayak cuma menyesuaikan apa ya Indominya itu nggak kayak Indonesia lah, enak Indonesia maksudnya. menyesuaikan selera sana rasanya Karena ya menyesuaikan lidah dia dari orang Turki ya. Karena betul suka betul betul makanan-makanan yang nggak terlalu berasa kan lebih hambar gitu. oh gitu ya nanti Mas nanti kita bahas masalah apa namanya gimana makanan-makanan di sana Mas Gilang ini closing statement nih untuk pesan-pesan ya untuk Ustadz-ustadzah tadi kan nyinggung Ustadz-ustadzah nih untuk Ustadz-ustadzah nih pengen ngomong apa terus buat teman-teman alumni juga teman-teman Mas Gilang terus buat adik-adik yang masih sekolah nih monggo Mas Terima kasih banyak lah gitu untuk ustadz-ustadz yang dulu sudah didik saya gitu kan dari masih TK sampai lulus SD itu sampai benar-benar ya walaupun saya nggak dibilang orang yang berprestasi banget lah di SD gitu kan. Tapi ilmu-ilmu yang dipelajari gitu kan, maksudnya ilmu yang saya dapat itu sampai sekarang itu saya masih ingat gitu. Ilmu-ilmu dasar agama, ilmu-ilmu semua tentang ilmu dasar itu masih melekat gitu. Jadi benar-benar itu insya Allah jariah lah buat usaha-usaha nanti gitu. Alhamdulillah amin Dan itu amin nggak cuma saya seseorang, jadi untuk orang-orang yang sampai sekarang melakukan atau mengerjakan ilmu yang diajarkan itu insya Allah akan apa, mengalir lah jariahnya itu mengalir terus gitu. ya. Lanjut Mas untuk teman-teman alumni Terus Mas kemudian untuk, teman-temannya Mas Gilang nih nah, untuk teman-teman saya ya alhamdulillah sekarang ya walaupun ada yang masih ingat ada yang udah lupa gitu cuma ya tetap jangan apa ya kita udah mentang-mentang kita sudah sekarang udah jadi orang gitu kan ada yang teman saya yang udah
ada yang di penerbangan, ada yang di Masya akmil Allah. gitu kan, tetap jangan pernah lupa gitu kan sama apa namanya ustadz-ustadzah kita dulu yang udah pernah ngajarin kita gitu kan. Kita nggak bakal jadi seperti itu kalau misalnya kita nggak dapat ilmu gitu kan, walaupun cuma ilmu sekecil apapun gitu kan. Kita lupa gitu kan. Jadi bagaimana ntar kalau misalnya udah benar-benar jadi orang kemudian kita lupa sendiri sama apa guru yang pernah ngajarin kita, jangan Ya, sampai ya. benar. Karena emang nggak ada kayak mantan guru itu nggak ada, jadi tetap Betul, guru betul. ya tetap selamanya guru saya gitu ya. Ini Betul, mantan betul, saudara Mas. saya nggak ada, jadi tetap ya ini saudara saya, saudara Saudara saya saya. gitu. Betul, 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 Mas. Masya Ya, tetap. Allah. Nah, terus untuk adik-adik nih Mas, adik-adik yang masih di Al-Falah nih, kan sekarang sudah ada SMP nih, adik-adik SD, SMP apa Mas? Pesennya Mas? Oh, ya tetap kalau misalnya adik-adik benar-benar serius tekun untuk apa menggapai mimpi meraih apa keinginan dan cita-cita itu benar-benar harus di apa ya harus serius gitu, harus benar-benar kita jalanin, jangan cuma pengen-pengen doang, kita kayak kepengen kesini kayak pengen keluar negeri gitu tapi kita tidak ada keinginan, cuma angan-angan aja dan nggak diimbangin sama doa dan usaha gitu, tetap aja itu nggak bakal ini apa namanya nggak bakal terjadi gitu. Kuncinya cuma satu ya tadi, kita mimpi boleh setinggi apapun tapi diimbangi dengan doa dan usaha gitu, Doa dan doa usaha, dan usaha Masya Allah. kemudian berdoa, minta doa dan mendoakan. Jadi kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, kemudian minta doa itu bisa dari orang tua, dari teman-teman gitu, dari ustadz kita gitu. Kemudian mendoakan gitu. Kita Masya mendoakan Allah. orang-orang lain gitu biar sama-sama suksesnya gitu kan. Jadi terkadang Betul. wah kamu sukses aku nggak sukses gitu. Jadi kita tetap harus mendoakan sesama kita gitu. Ini saya terakhir, jadi kayak mencari mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat gitu. Jadi nggak ada matinya kan apa namanya kita dari lahir sampai liang lahat itu benar-benar nggak apa haus akan ilmu gitu loh. Jangan kita kayak merasa seperti gelas yang udah penuh terus Benar. kayak ketika diisi itu benar-benar nggak mau gitu. Tetap jadi gelas yang bocor. Jadi ketika diisi itu nggak penuh-penuh gitu. Ibaratkan kayak gitulah ilmu. Jadi ya siap Utlubil Mas. ilma minal mahdi ilallah. Jadi benar-benar kita mencari ilmu dari buayan sampai liang lahat. Innal mahdi ilallah di Masya Allah. Terima kasih Mas Gilang, mantap Mas Gilang. Sehat terus Mas Gilang ya. Semoga Ya, Mas Gilang, amin. saya tunggu Mas Gilang lulus, nanti kita tunggu kiprahnya Mas Gilang di dunia maritim Indonesia. Kita tunggu. Banyak selalu mas. Siap, siap. Oke Mas Gilang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.